Welcome to podcast Kelompok 7. Di podcast kali ini kita mau membahas tentang suatu kota. Ida pada kipukan. Daripada kalian kepo mending kita langsung masuk yuk podcastnya. Wait, sebelum masuk podcastnya, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Siapa sih yang nggak kenal kota Yogyakarta? Kalau nggak kenal kebangetan banget sih. Ya, kota Yogyakarta ini dikenal sebagai kota pelajar, kota gudeg, kota pariwisata, kota perjuangan maupun kota budaya. Banyak sekali ya julukan untuk kota Yogyakarta ini. Kayaknya kalau segini aja nggak cukup deh. Mending kita langsung simak podcast berikut. Let's go! Hai guys, kali ini kita bakalan podcast nih. Kita bakalan podcast mengenai kota Yogyakarta. Yogyakarta ya, pasti seru tuh. Oh ya jelas, seru dong. Oh iya, untuk podcast kali ini kita bakal ambil 3 mata pelajaran nih. Mata yang kita ambil yaitu PPKN, Bahasa Jawa, dan Seni Budaya. Sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman yang nonton video ini. Perkenalan. Hai, namaku Grisantika dari kelas 7C nomor absen 14. Hai, namaku Cleverin Valiana Riyadi dari kelas 7C nomor absen 7. Hai, aku Yasofam Afri Sutarmaji dari kelas 7C nomor absen 30. Hai, namaku Karinta Hirali Gunawan dari kelas 7C nomor absen 13. Kami semua dari Kelompok 7 SMP Regina Pacis Surakarta. Yogyakarta memiliki banyak julukan yaitu kota pelajar, kota gudeg, kota perjuangan, kota pariwisata. Provinsi ini beribu kota di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan nama Yogyakarta diambil dari ibu kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Kenapa ya Yogyakarta dijuluki dengan julukan-julukan tersebut? Yogyakarta punya banyak sekali budaya, contohnya seperti skatenan, karawitan, seni tari, wayang kulit, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, Yogyakarta disebut dengan kota budaya. Di Yogyakarta juga banyak terdapat kampus loh, contohnya seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jogja, UIN Sunan Kalijaga, dan yang lainnya. Itulah yang membuat Yogyakarta disebut kota pelajar. Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan kepada peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan Jepang, maupun pada zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Yogyakarta, maupun Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta sebagai kota pariwisata memang sangat pantas untuk menyandang predikat kota wisata terbesar kedua setelah Bali, karena memang di Jogja sangat didukung sarana pariwisata yang sangat lengkap dan jumlah yang sangat memadai. Di antaranya terdapat Monjali, Monumen Jogja Kembali, Museum Keraton, candi seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, wisata gunung berapi, dan berbagai macam pantai seperti contohnya Pantai Baron, Pantai Parangtritis, dan lainnya. Sepanjang jalan Malioboro dari pagi hingga sore terdapat pedagang yang menjual souvenir atau kerajinan khas Jogja. Terdapat juga pasar Pringharjo yang menyediakan bermacam-macam batik. Di Yogyakarta disebut kota gudeg karena di setiap sudut jalan atau sepanjang jalan kita dapat dengan mudah menemukan kuliner gudeg. Gimana Net? Udah tahu kan tentang julukan-julukan dari kota Yogyakarta ini? Ternyata begitu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Sekarang kita akan membahas tentang 2 budaya yang ada di Yogyakarta nih. Apa saja tuh, Grace? Kita akan membahas tentang wayang gagrag dari Yogyakarta dan tarian serimpi. Ayo simak pembahasan berikut.
Wayang kulit gagrag Yogyakarta merupakan wayang kulit yang secara morfologi memiliki ciri bentuk, pola tatahan, dan sunggahan atau pewarnaan yang khas. Selain itu, dalam pertunjukan wayang kulit gagrag Yogyakarta juga memiliki unsur-unsur khas, yaitu lakon wayang atau penyajian alur cerita dan maknanya, catur atau narasi dan percakapan, karawitan atau gending, culukan, dan properti panggung. Wayang kulit gagrag Pakualaman juga merupakan wayang gaya Yogyakarta yang menggunakan keris. Wayang kulit ini menjadi ciri khas wayang wilayah Keraton Pakualaman. Seperti wayang kulit pada umumnya, wayang Pakualaman memiliki kualitas kulit, tatahan, dan sunggahan yang baik. Namun, gagrag wayang kulit ini kurang disosialisasikan ke tengah masyarakat, sehingga perkembangan wayang kulit ini terhambat. Saat ini wayang kulit khas Pakualaman sangat sulit ditemukan. Nah, jadi seperti itu gambaran tentang wayang gagrag dari Yogyakarta. Sekarang kita akan membahas tentang tarian serimpi. Yuk disimak. Serimpi atau serimpi adalah bentuk penyajian tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestarian serta pengembangan sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan, serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Serimpi dianggap memiliki kemiripan posisi posial dengan tari Pakarena dari Makassar, yakni dilihat dari segi kelembutan gerak para penari dan sebagai tarian keraton. Gerakan dari tari serimpi banyak menggunakan level gerak yang sedang, contohnya seperti membungkuk atau jongkok. Sejak dari zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas lain karena sifatnya yang sakral. Dahulu, tarian ini hanya dapat ditarikan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Meskipun sifatnya yang tidak sesakral tari bedaya. Pagelaran tari serimpi tidak selalu memerlukan sesajen seperti pada tari bedaya, melainkan hanya waktu-waktu tertentu saja. Adapun iringan musik untuk tari serimpi adalah mengutamakan paduan suara gabungan, yakni saat menyanyikan lagu tembang-tembang Jawa. Serimpi sendiri telah banyak mengalami perkembangan dari masa ke masa, di antaranya durasi waktu pementasan. Kini salah satu kebudayaan yang berasal dari Jawa Tengah ini dikembangkan menjadi beberapa varian baru dengan durasi pertunjukan yang menjadi semakin singkat. Sebagai contoh, serimpi Anglir Mendung menjadi 11 menit dan juga serimpi Gondokusumo menjadi 15 menit yang awal penyajiannya yang berdurasi kurang lebih 60 menit. Selain waktu pagelaran, tari ini juga mengalami perkembangan dari segi pakaian. Pakaian penari yang awalnya adalah seperti pakaian yang dikenakan oleh pengantin putri keraton dengan dodotan dan gelung bokor sebagai hiasan kepala. Saat ini kostum penari beralih menjadi pakaian tanpa lengan serta gelung rambut yang berhiasan bunga ceplok dan hiasan kepala berupa bulu burung kasuari. Jadi kayak gitu teman-teman tentang sejarah budaya di Yogyakarta. Semoga penjelasan yang aku sampaikan ini jelas ya dan bermanfaat buat kalian. Oh iya, sebelum penutupan aku mau tanya nih sama kalian. Yang pertama, ada berapa level gerak tari dalam tari serimpi? Aku ada satu, yaitu level gerak tari sedang. Oke, sip. Yang kedua, Yogyakarta kan memiliki banyak sekali julukan ya. Sebutkan julukan-julukan tersebut. Aku dong,
Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar, kota gudeg, kota perjuangan, kota pariwisata, maupun kota budaya. Oke, sip. Halo teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, perlu kita ketahui bahwa budaya di Yogyakarta sangat beragam. Maka, kita wajib melestarikannya dan menjaganya dengan baik nih teman-teman, supaya budayanya selalu dikenang dan orang luar dapat menikmati dan melihat budaya tersebut. Jadi, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Jangan sia-siakan waktu yang ada di hadapanmu ya. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. God bless you all.